Firman yang sudah kita baca pada pagi hari ini, temanya mampu menemukan kasih Allah yang melampaui batas. Saya yakin dari kita sekolah minggu, kita sudah mendengar cerita ini. Tetapi kembali lagi, firman Tuhan itu adalah sesuatu yang selalu baru. Selalu baru setiap hari. Itulah firman Tuhan. Maka para ahli mengatakan bahwa buku yang paling eksis sampai hari ini, bahkan sampai besok, dan sampai seterusnya, buku yang paling relate dengan kehidupan manusia adalah Alkitab. Dan saya berharap kita semua masih membaca firman Tuhan sampai hari ini. Amin. Ya. Kenapa kita harus membaca firman Tuhan, selalu membaca firman Tuhan dan terus membaca firman Tuhan? Karena segala sesuatu ada masanya. Ya. Minggu kemarin kita sudah belajar mendengar firman Tuhan dari Mazmur bahwa salah satu miktam terbaik Daud ada di Mazmur berapa lagi, Bu? 16. Ya. Ada di Mazmur pasal 16. Itu adalah salah satu miktam terbaik, puisi terbaik, sisi hidup terbaik, sisi doa terbaik, sisi seruan terbaik, sisi puisi terbaik dari hidupnya. Karena benar-benar itu menggambarkan perjuangan seorang anak yang dulunya gembala, diproses menjadi prajurit yang langsung menang. Dari prajurit dia diproses menjadi raja di padang gurun dulu. Pertama itu dia menjadi raja buat orang-orang yang tidak diterima, para preman, para perampok. Dia dilatih di padang gurun menjadi raja bagi orang-orang ini. Dan setelah itu baru dia ditarik ke Yerusalem menjadi raja di Yerusalem. Jadi minggu lalu kita sudah belajar bahwa Daud punya persembahan yang terbaik. Nah, di minggu ini kita akan belajar tentang seorang ayah. Yesus memberikan perumpamaan mengenai seorang ayah yang memiliki 2 anak laki-laki. Sepertinya 2 anak laki-laki ya. Ya, coba kita baca biar enggak. 2 anak laki-laki. Karena kalau hanya 2 anak saja bisa satunya perempuan, satunya laki-laki. Tapi di sini bilang, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Bisa saja ada perempuan, tetapi dalam hierarki Yahudi kan biasanya yang disebutkan hanya laki-laki. Perempuan itu, terima kasih Pak. Perempuan, mohon maaf para wanita yang telah melahirkan kami. Perempuan kadang disebutkan sebagai pelengkap saja. Iya, padahal tanpa wanita laki-laki tidak ada, ya. Terserah itu budaya mereka, tapi budaya kita di dalam Yesus kita sama di matanya. Amin. Ya, segala sesuatu ada masanya. Itulah sebabnya dalam menjalani kehidupan, baik saya maupun saudara, mari kita berusaha untuk menemukan inti ini. Kasih Allah yang melampaui batas. Karena kalau orang itu belum menemukan kasih Allah yang melampaui batas, maka hidupnya flat. Ibadahnya flat. Apalagi doanya flat aja, datar aja. Apalagi persaudaraannya juga datar saja. Apalagi ya, perhatiannya juga datar saja. Ya, hidupnya juga datar saja. Ya. Orang-orang begini kebanyakan adalah orang-orang yang berlogika. Orang yang logikanya tinggi, dia untuk deep sampai ke dalam kasih Allah yang melampaui batas ini, dihancurkan dulu tembok itu. Karena dia selalu berpikir bahwa saya memberi, saya dapat. Saya berkorban, saya dapat. Saya tidak memberi, saya tidak berharap dapat. Padahal Yesus sendiri sudah bilang bahwa keselamatan itu gratis bagi saya dan saudara. Yesus selalu bilang bahwa tabur saja berapa yang bisa kamu tabur. Yang kamu tabur 5% pun aku bisa kasih
30%, 60%, 90%, 100%, bahkan ribuan persen aku bisa beri. Selama yang kamu berikan dari hati. Ya, maka untuk sampai kepada melampaui batas ini, hatinya harus digenggam oleh kasih Yesus. Pikirannya harus direstorasi oleh firman Tuhan. Semangatnya pun harus direstorasi seperti seorang pahlawan. Pernah kita berpikir tentang sebuah batas, batas kesabaran, batas pengampunan, atau batas kasih manusia yang seringkali ada ujungnya. Namun ada satu kasih klasik yang mendobrak semua batasan itu. Kisah tentang seorang yang memiliki lebih jauh, menghabiskan segalanya, dan hancur, namun di ujung jalan, kepulangannya ia tidak didapati kemarahan atau penghakiman. Ia justru mendapati seorang ayah yang berlari menyambutnya dengan tangan yang terbuka. Ketika ini imajinasi gambar, ini sudah pasti ini dari AI. Ini lombangnya ada di sini. Cuma imajinasinya ini luar biasa. Dia pulang dengan compang-camping. Dia pulang dengan, sudahlah, aku mau jadi apa terserah. Teman-teman, berapa banyak di antara kita yang sadar bahwa kita sudah jauh, tapi tidak bisa buat keputusan untuk kembali. Banyak di luar, banyak orang di luar yang sadar bahwa saya sudah terkubur oleh keputusan yang salah. Saya sudah terjerumus oleh pergaulan yang salah. Saya sudah terjerumus oleh circle yang salah. Saya sudah terjerumus karena kemauan yang salah. Tapi terlanjur nyaman dan tidak bisa kembali lagi. Sudah tidak bisa kembali. Buat keputusan untuk kembali itu tidak semua orang bisa. Tapi ingat, Bapa selalu menunggu kapan kita kembali. Doa-doa yang sudah berantakan, mari kita perbaiki untuk kita kembali. Pembacaan firman Tuhan yang berantakan, mari kita perbaiki untuk kita kembali. Hubungan yang sudah berantakan, ayo mari kita perbaiki untuk kembali. Baik itu suami, baik itu istri. Karena keputusan untuk kembali itu yang mahal. Ya. Cerita ini sengaja dibiarkan menggantung atau open ending oleh Yesus. Tidak diceritakan apakah sang kakak akhirnya mau masuk ke pesta atau tidak. Ini adalah sindiran langsung bagi orang-orang Farisi. Jadi orang Farisi itu mewakili kakaknya, sedangkan Yesus mewakili sang bapak itu, dan pemungut cukai, orang berdosa, orang yang teraniaya, mewakili si bungsu. Ya. Jadi kakaknya itu pada akhirnya ketika pesta itu terjadi, kan dia bilang, Bapak sekian lama aku bekerja, tapi Bapak tidak pernah buat pesta, atau berikan aku satu kambing atau domba, supaya aku berpesta dengan teman-temanku. Sementara dia yang sudah menghabiskan harta, pulang dan Bapak buat pesta yang luar biasa. Itu mewakili orang Farisi yang selalu saja protes. Padahal mereka tinggal dalam rumah, dalam bait Allah. Mereka ngerti firman. Mereka mengerti Taurat. Mereka mengerti tentang tanda zaman. Mereka mengerti. Tapi tidak ada kasih Bapa di situ. Hidup mereka flat saja. Nah, ini dia. Yang si bungsu. Sementara yang si bungsu mewakili mereka yang pemungut cukai, orang-orang berdosa yang tidak tahu kebenaran itu. Mereka melakukan apa yang mereka anggap benar. Mereka melakukan apa yang mereka suka. Mereka melakukan apa yang sudah terbentuk dari zaman sampai hidup mereka. Sehingga mereka anggap itu sebuah kebenaran. Orang-orang inilah yang terhilang. Sehingga ketika mereka kembali, Yesus dengan lapang dada menerima mereka untuk kembali ke rumah Bapa. Dan luar biasanya seorang ayah, yaitu Yesus.
dia menerima yang terluka atau menerima yang sudah hancur dan dia membalut yang terluka. Karena yang bungsu itu hancur dan yang sulung itu terluka. Ya. Dalam perumpamaan ini, Yesus sedang memberitahu kepada orang Farisi bahwa kamu pun di rumah tapi kamu terhilang. Bukan hanya anak bungsu yang terhilang, yang sulung juga terhilang. Kamu harus kembali. Ya, mari kita melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak sekali pejuang yang sulung itu hilang di gereja. Banyak sekali jemaat mula-mula itu yang hilang di gereja. Ya. Oleh karena itu mari kita berdoa supaya kita punya sistem yang baik, kita punya hati yang tulus, kita punya Yesus yang ada dalam hati saya dan saudara. Supaya tidak ada pejuang anak sulung yang hilang di rumah, anak sulung yang hilang di gereja. Tapi kita semua ada dalam satu kasih, yaitu kasih Yesus. Amin. Ya. Karena orang jemaat mula-mula itu, dia akan ada di mana kondisi, ya 5 orang, 10 orang, ini ngek, itu ndak jelas, ini ndak jelas, tapi dia berusaha memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, itu namanya jemaat yang sulung. Tapi ketika gerejanya mulai stabil, gereja akan fokus kepada sistem ini, sistem A, sistem B, sistem C, sehingga kadang gereja melupakan yang namanya anak sulung di gereja. Oleh karena itu, saya dengan istri kami selalu ngobrol dari hati ke hati untuk tidak mengabaikan yang namanya anak sulung, tapi juga tidak mengorbankan anak bungsu. Semuanya harus kita rangkul, yaitu menerima yang terluka dan membalut yang terluka. Itu adalah tugas gereja. Ya. Jadi kita semua yang ada dalam tim yang melayani, ada satu slogan yang harus kita taruh di hati kita. Kita menerima yang terluka dan membalut juga yang terluka. Karena kita tidak bisa terlepas dari itu. Tadi pujian mengatakan bahwa aku tidak mau sama seperti dunia. Karena dunia membangun sesuatu yang suatu saat dia hancurkan. Tapi firman membangun sesuatu yang kekal. Oke. Untuk bisa melampaui, bisa mengerti tentang kasih Allah yang melampaui batas, maka satu hal yang harus kita pahami dalam diri kita bahwa kasih yang melampaui batas pelanggaran kita. Jadi Allah mengasihi saya dan saudara melampaui batas pelanggaran kita. Kalau dia tidak mengasihi saya dan saudara melampaui batas pelanggaran kita, maka satu kali berdosa kita tidak bisa kembali lagi ke dalam rumahnya. Satu kali berdosa tidak bisa kembali lagi dalam hadiratnya. Buktinya saat kita berdoa, kita masih terkoneksi dengan Tuhan. Maka saat itu sadarilah bahwa kasih Allah kepada saya dan saudara melebihi pelanggaran yang kita buat. Bukan berarti terus buat pelanggaran, tidak. Dosa yang pernah saya dan saudara buat tidak diperhitungkannya. Melainkan dia menumpuk kasih yang melebihi pelanggaran itu supaya kita bisa kembali. Yakobus bilang begini, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Hai kamu yang berdosa, bersihkanlah tanganmu dari perbuatan jahat, dan kamu yang mendua hati, murnikan hatimu. Pilihlah satu saja, mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia. Dan Matius pasal 28, wah ini ayatnya saya lupa. Ayat 20 atau 19 atau 20, bagian B. Dia bilang, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Orang yang sadar bahwa kasih Allah melebihi pelanggarannya, maka satu hal yang harus dia putuskan, dia harus mengasihi Tuhan. Dia pilih satu saja di bagian sini, dia bilang. Pilih satu saja. Boleh satu orang minta tolong bacakan Yakobus 4 ayat 8, versi terjemahan bahasa Indonesia, versi TB-nya.
Karena ini versi bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi pasti teman-teman asing. Allah dan yang akan memberikan kepadamu, arahkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan bersihkanlah hatimu, hai kamu yang menanggung. Iya, jadi ini adalah versi TB-nya. Sementara yang tadi versi bahasa Indonesia sederhana. Ya. Jadi untuk menemukan atau hidup di dalam kasih Allah yang melampaui batas, Yakobus memberikan nasihat ini kepada saya dan saudara. Harus pilih satu. Pilih Tuhan atau pilih dunia. Karena kalau kita pilih dua, udah pasti ada yang kita korbankan. Dunia narik, kamu harus kejar ini, kejar ini. Dan Yesus menarik, kamu harus hidup di dalam kasih Yesus. Sementara kasih Yesus sudah pasti bertentangan dengan sistem yang ada di sini. Itu yang membuat lama-lama kita terbelah jadi dua. Yang suka mandi di pantai, coba saja. Sewa 2 kanal dan jangan ada yang intervensi. Biarkan dia mengapung sendiri. Pasti mereka berdua akan menjauh. Deng, deng, deng. Dan lama-lama, saya sudah tidak tenggelamlah di situ. Itu adalah ilustrasi sederhana antara pilih dunia saja atau pilih kasih Yesus. Tapi kalau kita pilih kasih Yesus, yang ini akan diberi. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Banyak contoh dalam Alkitab. Raja-raja yang perkasa pada akhirnya mati tanpa ada jejak. Pada penguasa Israel, pada akhirnya mereka menyelesaikan tugasnya tanpa ada yang mengingat mereka. Karena mereka lebih kepada keinginan mereka. Maka di dalam Yakobus dan Matius kembali mengingatkan saya dan saudara bahwa orang yang bisa menemukan kasih Allah yang melampaui batas adalah orang yang memilih kasih Yesus. Kenapa dia akan menemukan kasih Allah yang tanpa batas? Karena dalam Matius sudah berjanji bahwa dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Akhir zaman. Bukan menyertai kamu saat kamu ibadah saja, saat kamu berdoa saja, saat kamu memberikan persembahan saja, saat kamu pergi ke komsel, saat kunjungan, saat peduli. Tidak. Alkitab menjamin bahwa Yesus menyertai saya dan saudara sampai akhir zaman. Karena dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang melebihinya. Itulah sebabnya dia berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kalau yang kita pilih adalah mengasihi Tuhan. Yang kedua, orang yang bisa menemukan kasih yang melampaui batas adalah orang yang menyadari bahwa kasih yang melampaui batas dan batas hukuman dan gengsi. Artinya begini, Allah menerima saya dan saudara dengan mengasempingkan semuanya. Karena manusia pada saat itu hidup di dalam dosa, hidup dalam ketidaktahuan, hidup di dalam semua yang buruk. Dan Yesus harus datang mengesampingkan identitas ilahinya. Raja segala raja, penguasa di bumi dan di surga. Segalanya dia mengesampingkan. Menjadi manusia seperti saya dan saudara. Supaya saya dan saudara bisa hidup di dalam kasih itu. Kita lihat kebenaran firman. Ini juga bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam Roma pasal 10 ayat 9-10. Yang mau baptis pasti akan tahu ayat ini. Atau yang sudah pernah ikut kelas baptis pasti tahu ayat ini. Karena tidak ada yang bisa baptis tanpa melewati ayat ini. Maka akuilah dengan mulutmu bahwa Yesus adalah penguasa hidup. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah sudah menghidupkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang kedua,
Karena sewaktu kita meyakini hal itu, kita dibenarkan dalam pandangan Allah. Dan sewaktu kita terus terang mengakui sebagai pengikut Yesus, kita sudah diselamatkan. Sebab dalam kitab suci tertulis, semua orang yang percaya kepadanya tidak akan kecewa. Ya. Jadi Yesus mengesampingkan gengsinya, statusnya, semuanya dia kesampingkan. Supaya saya dan saudara menemukan kasih yang melampaui batas. Yaitu kasih di mana saat kita berdosa, dia tetap datang dan memanggil. Anak-anak Bali Blessing, kalian di mana? Mari, karena Bapa menyediakan yang terbaik buat kalian. Bicara tentang kejatuhan, banyak orang jatuh. Paulus jatuh dengan pandangannya dan ditarik kembali kepada kasih karunia Allah. Petrus juga pernah jatuh dengan prinsipnya, tapi ditarik kembali dalam kasih karunia Allah. Banyak tokoh Alkitab pernah jatuh dan ditarik kembali oleh kasih karunia Allah. Saya berdoa supaya kita semua yang hadir pagi hari ini, kalau kita jatuh di dalam masalah keuangan, buat keputusan untuk kembali. Kalau kita jatuh di dalam disiplin untuk berdoa, buat keputusan untuk kembali. Kalau kita jatuh di dalam disiplin komitmen, buat keputusan untuk kembali. Kita jatuh di dalam situasi di mana mementingkan diri kita dan kita kecewa. Saya kurang perhatian, saya kurang ini, saya kurang di ini. Mari buat keputusan untuk kembali. Anak bungsu ini juga kecewa, tapi dia tidak pergi dari rumah. Dia tetap di rumah. Dan dia berhasil menyampaikan semua kekecewaannya kepada bapaknya. Papa tidak pernah buat ini buat saya. Semua orang pernah ada dalam posisi itu. Tapi jangan tinggalkan rumah Tuhan. Karena ketika kita tinggalkan rumah Tuhan, maka kita mau mengadu kemana? Kalau kita mengadu kepada dunia, mereka bilang benar. Orang gereja begitu. Benar. Teman-temanmu begitu. Tapi kalau masih ada di rumah, masih ada di rumah Tuhan. Minggu lalu Ibu Susan sempat bilang, kalau Daud masih ada dalam rumah Tuhan, maka dia memilih untuk ada dalam komunitas yang benar. Karena komunitas yang benar, rata-rata kasih masukan tidak bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Masukannya sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa banyak orang lari dari gereja? Karena dia mencari pengakuan yang sesuai dengan hatinya. Dan orang yang tetap di gereja adalah orang yang akan menerima masukan sesuai dengan firman Tuhan. Anak bungsu itu tidak pergi. Sekian lama kerja, mengikut bapaknya, taat perintah, disiplin, semuanya dia kerjakan. Dari pengakuannya dia kecewa. Tapi dia tidak pergi dari rumah. Dia diam di rumah sampai dia mengungkapkan semuanya. Itu namanya keluarga. Karena ayat ini dibuka dengan seorang ayah. Maka tema utamanya adalah ayah. Maka itu ada keluarga, ada sistem, dan ada kebersamaan di situ. Ya. Terakhir di mana? Sebab dalam kitab suci tertulis, semua orang yang percaya kepadanya tidak akan kecewa. Bicara jatuh, semua orang pernah jatuh. Doanya berantakan, hancur, dan lain sebagainya. Tapi berita sukacita bagi saya dan saudara pagi hari ini adalah Allah yang punya kasih yang melampaui batas, sudah mengesampingkan gengsinya dalam keilahiannya. Dia menjadi manusia seperti saya dan saudara, supaya kita bisa diterima dan dia bisa menerima kita. Amin. Mari kita saling menerima satu sama yang lain. Tidak ada yang kudusnya minta ampun, tidak ada yang dosanya minta ampun. Yang ada adalah semua sedang berproses menuju kepada yang namanya berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kasih yang melampaui batas kelayakan. Dibilang layak, tidak layak.
Karena anak itu kembali sudah tidak ada apa-apa lagi, kosong. Uang tidak ada, pakaian tidak ada. Mentalnya sudah mental seorang budak. Dia tidak lagi membawa mental seorang anak. Dibuktikan dengan perkataannya, dia bilang, "Bapak, jadikan aku seorang pelayan di rumah." Dosa membuat kita sadar, mengintimidasi kita untuk kita berpikir bahwa saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Dosa mengintimidasi kita untuk kita berpikir bahwa hak saya sudah hilang. Tetapi kasih Yesus yang melampaui batas itu mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa sekali anak, tetap anak. Ia membuat anak itu tidak berarti lagi ketika sampai kita menghembuskan napas, kita tidak kembali. Sampai napas terakhir dihembus dan kita tidak kembali, maka selesai. Karena Bapa tetap ada, tapi anak di neraka. Selesai. Itulah sebabnya di poin yang ketiga saya ingin kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua, bahkan saya sendiri, bahwa sebenarnya anak bungsu itu ketika kembali, dia tidak layak karena penuh dengan berbagai dosa. Begitupun ketika seseorang jatuh, dia kembali, dia tidak layak. Tetapi kasih Allah yang melampaui batas itu yang kembali melayakkan dia. Jadi jangan berbangga diri ketika sampai pada satu level tertentu. Tapi mari selalu mengucap syukur dalam semua aspek kehidupan kita. Kita baca ayat yang terakhir. Matius pasal 15 ayat 25 sampai 27. Di sini berbicara tentang seorang ibu yang minta mujizat buat anaknya. Ibu ini orang Kanaan. Orang Kanaan itu dengan orang Yahudi kan bermusuhan. Nah, ketika ibu ini berteriak, "Yesus tolong, Yesus tolong." Yesus tidak dengar. Sampai murid-muridnya bilang, "Apakah kami harus suruh dia pergi?" Yesus juga diam. Tapi wanita itu berteriak, "Tolong saya, tolong saya." Akhirnya mulailah percakapan itu. Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Artinya, mujizat itu khusus buat orang Israel. Terus lanjut, perempuan itu bilang begini. Tapi perempuan itu mendekat, menyembah dia dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dia tetap minta tolong. Dan ayat yang ke-6, tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Dan ayat yang ke-27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Nah, itu yang saya terjemahkan di sini. Kata perempuan itu di ayat yang ke-27, "Benar Tuhan, biar anak-anak Yahudi makan lebih dulu, tetapi biasanya anjing-anjing memakan sisa makanan yang jatuh dari meja tuan-tuan mereka." Ya. Jadi Yesus bilang mujizat ini buat orang Israel, tidak buat semua orang. Ada satu perumpamaan, salah satu budaya yang diceritakan begini. Budaya itu diceritakan bahwa di satu daerah itu uh, air lebih mahal dari roti. Sehingga ketika seseorang makan roti, dia cuci tangan itu pakai roti. Nah, selesai jadi tangannya kotor, dia ambil roti, dia lap karena airnya sangat mahal. Sehingga roti yang selesai dilap pakai tangan itulah dilempar ke anjing. Ya, itu yang diistilahkan yang ini. Jadi benar-benar jorok minta ampun. Tetapi perempuan ini bilang, "Enggak apa-apa. Saya seperti anjing yang mendapatkan remah-remah yang jatuh dari meja tuan saya. Yang penting anak saya sembuh." Nah, pelajarannya apa? Berkaitan dengan kasih yang melampaui batas kelayakan. Kembali lagi, kita tidak layak untuk menerima kasih karunia itu. Tapi melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kasih karunia itu melimpah dalam hidup saya dan saudara. Sehingga kita berhak
untuk masuk ke dalam kasih Allah yang melampaui batas dalam kehidupan manusia. Kita baca ayat yang terakhir. Bicara tentang kasih yang melampaui batas. Dalam Yohanes pasal 15 itu ya. Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai dengan selanjutnya dia bilang, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Pagi hari ini kita semua ada di posisi anak yang terhilang itu datang dengan compang-camping dosa dan ketidaklayakan dan murka Allah. Tapi melalui kasih Yesus yang melampaui batas itu, sehingga dia menerima kita semua kembali. Dia tidak hanya menerima kita, tapi dia berikan jubah yang baru dan kita dipanggil sebagai anak. Setelah dipanggil sebagai anak, kita mendapatkan status baru, yaitu berhak menerima warisan kerajaan Allah. Apa itu warisan kerajaan Allah? Hidup kekal bersama dengan Dia. Oleh karena itu tidak ada yang bisa bermegah diri. Pesan terakhir saya, bicara dari anak terhilang ini. Tuan atau ayahnya punya rencana yang indah buat kedua anaknya. Tapi dia mau supaya anak-anaknya dewasa. Kedewasaan itu penting dalam pengiringan kepada Yesus. Coba teman-teman pikirkan. Bagaimana reaksi anak itu kalau dia minta warisan dan bapaknya suruh dia jaga babi? Kacau itu, pasti dia protes dan lain sebagainya. Makanya bapaknya berikan dia warisan. Bapaknya tahu pasti akan habis warisan itu. Setelah habis warisan itu, dia sudah jaga babi di luar. Artinya dia diproses di dalam kepergiannya. Anak yang sulung, dengan semua rutinitas jadwal dan semua hal-hal yang dia kerjakan, membuat dia akhirnya mengerti bahwa untuk menerima sesuatu yang besar, saya harus mulai dari yang kecil dan tanggung jawab yang luar biasa. Maka di dalam kedewasaan ada proses. Proses dewasa dan diberikan kepercayaan. Mari kita semua berproses bersama Yesus dengan panduan firman Tuhan setiap hari. Karena proses itu akan menghasilkan kedewasaan. Dan kedewasaan itu akan sampai pada level di mana diberikan tanggung jawab. Jangan takut dengan proses yang membentuk hidupmu sehingga engkau terlihat seperti membuang semua ego. Jangan takut dengan proses yang membentuk hidupmu sehingga engkau terlihat membuang semua harga dirimu. Karena Yesus menyediakan jubah untuk memulihkan. Yesus menyediakan jubah untuk membaharui. Dan Yesus menyediakan jubah untuk mengangkat kembali engkau. Karena hancur di sini, tapi dimuliakan bersama dengan Yesus. Mari bangkit berdiri semua. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini.